warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslikum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Allah, seperti biasa kajian kita pada hari ini yaitu Sabtu pada subuh adalah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Sekarang masuk pada bab baru yaitu Kitabul Wudhu. Setelah hampir 1 tahun lebih begitu kita membahas masalah iman dan Islam dan iman. Sekarang bab baru yaitu Kitabul Wudhu di halaman 106. Hadis yang ke-104. Para jamaah Allah, pada pertemuan yang lalu sudah kami bacakan secara singkat di hadis yang ke-104. Basrah menjadi penguasa Basrah. Para jamaah Allah, kita akan tambahkan satu hadis untuk melengkapi dari hadis pertama ini. Rasul SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh iman. Tadi sudah saya sampaikan bahwa at-tuhur atau at-tahur ya, itu bersuci itu separuh iman. Saya bacakan dulu hadisnya untuk melengkapi dari hadis pertama itu. Walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah itu tamlahul mizan, memenuhi timbangan nanti di akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu adalah memenuhi atau tamla'una bainas samawati wal ardh, memenuhi apa yang ada di langit dan bumi, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu nur cahaya. Wasadaqatu burhanun, sedekah itu burhan bukti. Wasabru diyaun, sabar itu cahaya. Wal Qur'anu hujjatun lak, Al-Qur'an itu hujjah bagimu. Au alaik, atau akan melaknatmu. Al-Qur'an itu hujjah bagimu, kebaikan itu laka. Au alaika, kalau alaika itu sebaliknya, hujjah yang akan melaknatmu. Kullu nasi yaghlu, setiap manusia itu berusaha untuk menjual dirinya. Fabayi'un nafsahu famutikuha au mubiquha, maka ada yang dapat menyelamatkannya atau akan menghancurkannya. Hadis Sahih Muslim. Para jamaah Allah, ini masih sambungan dari hadis pertama, karena ada
Bersuci itu separuh iman. Pada zaman rahimahullah, yang dimaksud separuh sini adalah bagian dari iman. Bukan separuh itu, bukan, tapi bagian. Ya. Kalau di hadis sebelumnya itu ada satron, ada nisfun. Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat, atau riduna antakunu apakah kamu ridho kamu menjadi rubuh ahli jannah, seperempat penghuni surga, karena gembira. Kemudian Nabi melanjutkan, apakah kamu ridho atau riduna antakunu sulusa ahli jannah, apakah kamu ridho, kamu suka kalau kamu ini, kita kaum muslimin ini, umat Nabi Muhammad ini menjadi penghuni surga sepertiganya. Kemudian fakabarna fahamidna, kami memuji Allah, kami bertakbir kepada Allah, memuji Allah. Naam, ya Rasul, kami bahagia, bangga, senang sekali. Kemudian Nabi melanjutkan, apakah kamu ridho atau riduna antakunu satro, ya, auniswa, apakah kamu ridho atau suka dan senang kalau kita ini kaum muslimin menjadi separuh penghuni surga, separuhnya. Maka karena kami memuji Allah, kami bertakbir kepada Allah. Nah, tentu Rasul, kami gembira. Nah, separuh itu memang betul separuh kalau itu. Walaupun ternyata Allah menambahkan bahwa nanti tidak separuh tapi lebih, yaitu dari 120 sof penghuni surga itu, yang 80 sofnya adalah kaum muslimin. Nah, di hadis kita ini separuh di sini ada bagian. Jadi bersuci itu bagian dari iman. Para jamaah rahimahullah, tidak diterima wudhunya kalau tidak beriman kepada Allah. Itu salah satu di antara penjelasannya. Jadi berwudhu itu menjadi sah-sahnya sholat. Kalau tidak berwudhu maka sholatnya tidak sah. Kami beberapa kali membimbing jamaah haji yang akan berangkat ini. Itu pembahasannya adalah ketika naik pesawat, ya naik pesawat. Di kalangan imam madhab berbeda pendapat. Ketika di pesawat ada yang mengatakan bahwa ya sholatnya di pesawat karena tidak ada air maka berwudhu begitu. Agak menyusahkan bagi jamaah kalau mengambil air berwudhu itu. Maksud saya kalau tidak ada air tayamum ya, tayamum saja itu yang kita pakai karena airnya terbatas dan agak susah untuk berwudhu. Bagi yang muda-muda mungkin bisa di toilet bisa wudhu, tapi kan sudahlah pakai tayamum tidak apa-apa. Nah, tayamum itu ada yang cukup ya menempuhkan sekali saja, jadi sekali saja ke tempat di tempat duduk itu ada di pesawat itu sekali saja. Tapi untuk semua sekali diri ya tempat duduk kita di pesawat itu untuk sekali saja langsung buka senok dan tangan pun ada yang telapak saja ini 1, 2, 3 nah, gitu. Tapi kita juga menghargai pendapat yang lain. Imam Syafi'i mengatakan ya tangan itu sampai siku ya begitu. Maka kita sampaikan bahwa silakan tidak apa-apa kalau sampai siku, berarti sampai siku ya sampai siku. Maka kita sampaikan 4 madhab itu karena memang satu pesawat berbeda madhab ya. Itu cara yang kita tidak boleh memaksakan. Kalau di sini mungkin gampang semuanya sama. Kalau di pesawat kan banyak madhab maka kita lihat bedanya. Para jamaah rahimahullah, Imam Nawawi pengarang kitab kita ini, walaupun beliau Syafi'iyah, sekarang ini Syafi'iyah, tapi beliau adil menyampaikan 4 madhabnya. Kadang-kadang juga tidak ikut Imam Syafi'i. Itu saya kira yang bagus ya. Imam Nawawi
Nawawi ini pengarang Al-Minhaj ini termasuk pengarang Riyadhus Shalihin yang kita pakai selama tahun-tahun ini. Pada zaman Imam Nawawi, kemudian berikutnya, walhamdulillah itu tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Maksudnya adalah kalau ucapan alhamdulillah itu berbentuk fisik misalnya, maka dia akan memenuhi mizan, timbangan. Nanti di akhirat kita akan ditimbang amalnya. Kita akan kaget ternyata timbangan kita itu sangat berat karena ucapan alhamdulillah. Ya, sekaligus itu Allah. Jangan dianggap enteng ucapan alhamdulillah itu. Segala puji bagi Allah. Ya. Milik Allah itu tentu ada khasiatnya sendiri ya. Tapi ini secara umum bahwa pujian itu milik Allah. Kita boleh memuji siapa saja, tapi tidak ada artinya, tidak ada apa-apa yang tadi pujian itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama alhamdulillah itu begitu hebatnya, termasuk Bismillah. Awalnya Bismillah ya. Terakhirnya alhamdulillah itu ucapan yang sungguh berbobot nilainya, langsung timbangan itu langsung menggerak kita yang besarnya ya, beratnya timbangan alhamdulillah. Wa subhanallah walhamdulillah tamlaan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu tamlaani akan memenuhi apa? Badas samawati wal ardh. Tadi sudah saya sampaikan, andai kata ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu berbentuk benda begitu, maka ucapan alhamdulillah dan subhanallah ini langsung menutupi langit dan bumi, langsung penuh. Ini bumi sana langit itu langsung penuh. Kalau berbentuk benda itu maksudnya ya, supaya gampang. Kalau ucapan subhanallah dan alhamdulillah berbentuk benda, maka benda itu akan memenuhi langit dan bumi. Saking beratnya dan besarnya pahala ya, dan timbangan dari ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Pada zaman Imam Nawawi maka kemudian dikarenakan panorama agak merinci sedikit, ada ucapan masya Allah, ada subhanallah. Yang kita mungkin dulu tidak kira semua subhanallah, semua masya Allah itu ternyata dirinci ya, dirinci. Jadi ya, subhanallah dan masya Allah itu, kalau subhanallah itu maha suci Allah, itu kalau ada sesuatu yang kurang baik, maka kita subhanallah, Allah maha suci dari yang kurang baik itu maksudnya. Jadi yang kurang baik, bukannya apa pokoknya yang kurang baik lah, maka itu subhanallah, Allah maha suci dari yang kurang baik. Tapi kalau kita dapat kebaikan, masya Allah, ada kita kebaikan, dapat rezeki, dapat apa gitu, masya Allah. Begitu. Dulu kita tidak ngurus pokoknya itu apa, anak kita kadang lucu itu subhanallah, padahal dia juga lucu subhanallah, maksudnya masya Allah. Anak kita bisa hafal Quran, masya Allah. Ustaz Abi Hidayat nampaknya perincinya lebih tajam seperti itu, beliau karena pakarnya. Ada yang menambah bahwa kalau kebaikan itu untuk orang lain itu berbeda dengan kebaikan untuk kita. Ya. Jadi kalau untuk orang lain itu barakallah fik, tapi segala yang kita pakai itu, jadi kalau memang itu tidak kebaikan subhanallah, kalau yang baik itu adalah masya Allah. Ya. Para hadirin, ini perumpamaan ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Maka al-maksurat yang biasa kita baca itu kan bisa memang tidak kita tinggalkan. Maksud itu baik pagi dan petang itu senjata kita supaya nanti timbangan pahala itu besar.
Kita kan tidak tahu ya, nanti di surga ternyata timbangan kita itu sangat besar karena al-maksurat itu. Di samping di dunia itu dijaga oleh Allah. Al-maksurat itu dibaca Nabi setiap pagi dan petang. Bisa kita sampaikan di grup keluarga kita, itu penting ya, diingatkan tiap seperti ini di share. Terus begitu tiap pagi dan petang keluarga kita bisa menyebar ke yang lain. Ya, kita punya grup itu setiap pagi itu kita berikan itu. Jadi kakak-kakak saya ini kami lah ya. Saya mengingatkan pokoknya tiap pagi kita share mengingatkan. Maka kakak-kakak semua itu sulit mau pertama baca tapi nanti sudah hafal itu penting. Sulit juga begitu. Yang di situ ada manfaat-manfaatnya. Kita mengingatkan kepada diri kita, keluarga dan kaum muslimin yang ringan-ringan seperti itu ya. Berikutnya wasratu nur, suatu cahaya. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa. Akan muncul. Itu di dunia. Kalau di akhirat sudah pasti. Siapa yang berwudu, siapa yang sholat nanti di akhirat itu akan bercahaya. Jadi cahaya bekas wudu itu luar biasa. Kalau zaman kita umum, kalau kita ikuti kajian tentang wudu dari kitab fikih sunnah, kayak Imam Syekh Sabit yang sudah kita ikuti hadisnya itu, bahwa hadis itu menggembirakan. Siapa yang wudu, ya, sebelum airnya jatuh ke tanah itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan tangan, maksud tangan ya, sebelum air jatuh ke tanah ini dosa yang akibat tanah itu dihapuskan oleh Allah. Membasuh muka sebelum airnya jatuh ke tanah, dosa-dosa yang akibat muka ini, bahwa omongannya, bahwa matanya melihat dan enggak baik, omongan apalagi itu dihapuskan oleh Allah, dirontokkan. Itu menggembirakan. Kemudian membasuh tangan sampai situ, ya kan, dari sini dulu. Dulu kan kita dari atas, katanya dari sini kan, dari sultan. Maka sebelum airnya jatuh ke tanah, begitu, itu dosa akibat tangan itu memplang berapa begitu, besok pakai tangan begitu. Bahaya ini orang tidak biasa begitu pakai begini bahaya. Maka kami di Jawa bisa untuk pakai jempol. Nah begini monggo. Kalau monggo ini kan nggak enak. Nah itu apa namanya, menyakitkan kalau memang tidak biasa. Monggo Pak Yai, monggo Bapak, itu akhirnya bisa punya akhlak, punya adab. Ini kami praktekkan bahwa adab itu nomor satu. Ya, sebelum ibu ini penting. Berulang kami sama Bapak dulu sama amal sampai mengundang Dr. Abdul Majid, ya, Almi Al-Azhar Kairo. Beliau dari Syafi'iyah, tapi karena dia Azhar, maka beliau pakarnya tentang adab. Dipanggil ke sini ajar kami mahat hari ini. Karena kita mahat hari itu kan biasanya harus ngurus akhlak, harus adab, pokoknya fikih, begitu tentang adab. Ternyata beliau bersama mengundang Dr. Abdul Majid yang seperti Isyanin Amizan ceramahnya itu sudah bapak. Rumahnya di Pasuruan. Datang ke sini khusus ngajar apa taklim ta'alim, mengajar supaya punya adab sebagai seorang santri, sebagai seorang ustaz. Itu tiap hari apa itu di pojok aja. Dia datang duluan, kita baca satu taklim ta'alim. Itu sekarang dikaji di berbagai tempat karena memang akhlak ini sekarang banyak yang ditinggalkan. Taklim ta'alim. Jadi akhlak itu sangat penting. Maka pondok di Bondowoso itu, pondoknya Yai Maksum ya, itu menggabungkan 3 pesantren. Pertama dari Kaisis fikihnya, Arabnya dari Gontor Al-Azhar Kairo, Gontor dan Al-Azhar Kairo, Arabnya, Arab Inggrisnya. Akhlaknya dari NU, luar biasa ya. Jadi santrinya ini ketemu ustaznya dicium tangannya, wah luar biasa dari sana ini ya. Fikihnya sama kan juga ngajar di sana, teman-teman juga di sana, saya juga biasa di sana. Fikihnya pun pintar, gitu. Arab Inggrisnya pun pintar, akhlaknya, masya Allah, bukan seorang masya Allah ya, karena baik kan, cium tangannya, udah
Saya teruskan, kita sampai 5:30 ya, kurang sedikit. Kemudian wasadaqah itu burhan, sedekah itu burhan. Maksudnya orang yang bersedekah itu berbeda dengan orang munafik. Jelas, orang yang suka bersedekah itu berbeda dengan orang munafik. Tidak, saya ngurang ya. Itu burhan bukti bahwa kita ini orang Islam. Sedekah kita kaum muslimin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hanya separuhnya korma, ya, separuhnya butir korma itu bisa gunung-gunung nanti dia kaget membesar, ya. Itu cuma separuh korma saja. Kita di sini kalau mau buka, waduh, ya jangan dianggap enteng itu ya, sing bungkus itu gede pahala, sing bungkus itu dua ini, jadi anak-anak itu dua. Kita makan itu yang sedekah itu ya, cuma separuh saja itu bisa gunung-gunung memenuhi bumi ini, kita kaget. Apalagi kalau banyak, maka jangan dianggap enteng oleh yang sedekah walaupun 1.000, 2.000, 1,2 ya. Kemudian wasabru diyaun, sabar itu cahaya. Ini karena waktunya singkat ya, ini sebenarnya panjang tapi ini singkat saja, pokoknya bisa kita kasih dan kita ada ilmunya. Sabar itu cahaya. Jadi syukur dan sabar ini monggo. Beliau akan mendampingi saya yang sakit ya. Kurang sedikit waktunya, kurang 3 menit ya. Pokoknya syukur dan sabar itu kunci ya. 2S ini syukur dan sabar. Dapat kenikmatan bersyukur, diuji Allah bersabar, itu saja kuncinya. Kemudian wal Quran wa hujjatul lak au alik. Quran itu hujah bagi kamu, tapi juga bisa melaknatmu. Hujah menjadi penolong kita kalau kita baca Quran juga mengamalkan. Itu maksudnya. Tapi kalau baca Quran tidak bisa mengamalkan, maka itu alaih akan melaknatmu, tidak menolong kamu nanti di akhirat, justru akan menyiksamu. Artinya bahwa berusaha kita ini sering baca Quran juga mengamalkan apa yang kita baca itu. Maka kalau bisa sering baca Quran itu baca terjemahnya. Tahun ini misalnya 1 Ramadan baca terjemahnya supaya bijaksana ya kepada hati ini mengerti maksudnya. Untuk tahun depan berusia tahun depan gitulah. Yang terakhir, kulunas yang terus fabali nafsahu famutikuha au mubikuha. Setiap orang berusaha untuk menjual dirinya, maka ada yang dapat menyalahkannya, ada juga yang menghancurkan. Maksudnya adalah tiap orang menjual dirinya. Kalau untuk Allah maka akan selamat dia, tapi kalau untuk setan dia akan hancur. Itu maksudnya dari hari ini. Saya kira ini kajian kita insya Allah akan kita sambung pada satu depan. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masih ada. Salaman sih.